Assalamualaikum teman-teman Gen Z, aku Yaya Syamsiah dan selamat datang di Ngaji Santai. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu pertemanan. Tapi lebih spesifik lagi, kita bakal kupas tuntas soal toxic friendship dan kenapa dalam Islam circle pertemanan kita itu bener-bener jadi cerminan iman kita. Yo, langsung aja kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah ngerasain gak sih, kamu abis hangout sama temen-temen, harusnya kan seneng ya, tapi pas pulang, kok malah ngerasa capek batin, gelisah, kosong, bahkan ngerasa kayak jadi orang yang lebih buruk. Nah, kalau kamu pernah ngalamin ini, bisa jadi itu sinyal kalau kamu lagi ada di circle pertemanan yang gak sehat. Gini, ada satu konsep keren banget dalam Islam yang bilang kalau temen itu ibarat cermin. Bayangin deh, cermin itu kan tugasnya mantulin apa yang ada di depannya kan. Kalau temen kamu itu baik, ya yang kepantul ke kamu juga kebaikan. Kamu jadi ikutan semangat ibadah, jadi lebih positif. Tapi sebaliknya, kalau circle kamu isinya negatif, ya pantulan yang kamu lihat tiap hari juga hal-hal yang buruk. Ini udah bukan lagi soal nyari temen buat seru-seruan aja, tapi soal ngebentuk diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ngasih kita analogi yang gampang banget dipahami. Berteman sama orang soleh itu katanya kayak kita lagi duduk dekat penjual parfum. Mungkin kita nggak beli parfumnya, tapi kita pasti kecipratan wanginya kan? Enak gitu baunya. Nah, sebaliknya, temenan sama orang yang buruk itu kayak ada di dekat pandai besi. Mungkin kita cuma liatin doang, tapi resikonya kita bisa kena percikan apinya. Atau minimal kena bau asapnya yang nggak enak. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh teman ke kita. Sadar nggak sadar? Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana sih cara kita ngedetek pertemanan yang mulai nggak sehat ini? Yuk kita identifikasi bareng-bareng apa aja sih red flags alias tanda-tanda bahaya yang perlu banget kita waspadai. Nah, ini dia beberapa tanda utamanya. Pertama, temen yang bikin kita lupa sama Allah. Dengar azan, dia malah bilang, "Alah santai, ntar juga bisa." Kedua, yang hobinya gibah. Tiap ngumpul yang diomongin pasti aib orang lain. Ketiga, tipe fair weather friend alias temen cuaca cerah. Pas kita lagi seneng dia nempel terus, tapi pas kita lagi susah, dia ngilang duluan. Keempat, ember, gak bisa jaga rahasia. Apa yang kita curhatin malah jadi bahan gosip. Dan yang paling bahaya, dia secara aktif ngajak kita ke hal-hal yang jelas dilarang agama. Dan ini nih poin pentingnya. Seperti kata Ustadzah Halimah Al-Aidrus, sendirian tapi iman kita terjaga, itu jauh lebih baik daripada rame-rame tapi malah ngerusak iman. Ini bukan berarti kita harus jadi antisosial ya, tapi ini soal keberanian buat memprioritaskan kesehatan mental dan spiritual kita. Kualitas bukan kuantitas. Oke, cukup ngomongin yang merah-merah, sekarang kita fokus ke yang ijo-ijo, yang adem. Apa aja sih green flags atau ciri-ciri sahabat sejati itu? Tipe temen yang gak cuma asyik diajak ngopi, tapi juga bisa jadi tiket kita buat sama-sama ke surganya Allah. Nah, ini dia tipe sahabat yang harus kita pertahanin. Dia yang kalau kita lagi down, dia ngingetin, sabar ya, ada Allah. Kalau kita salah, dia gak ngejudge kita di depan umum, tapi ngobrolin baik-baik berdua. Dia yang jadi tameng kita, yang jaga nama baik kita, bahkan pas kita gak ada di situ. Dia yang ngajak, ikut kajian yuk, kayaknya seru. Dia yang tetap ada di samping kita pas kita ngerasa sendirian. Dan yang paling penting, omongan dan kelakuannya tuh adem, mencerminkan akhlak yang mulia. Pertanyaan selanjutnya pasti gini, oke teh, aku sadar nih circleku toksik. Terus aku harus gimana? Tenang, Islam itu ngasih kita panduan yang elegan banget buat ngadepin situasi ini tanpa harus bikin drama atau musuhan. Ada 3 langkah bijak. Pertama, kurangi interaksi tapi pelan-pelan. Nggak usah drastis, mulai aja dengan nolak ajakan yang kira-kira nggak bermanfaat. Kedua, bikin batasan yang sehat. Kamu berhak loh ngelindungin diri dari energi negatif, belajar bilang nggak. Ketiga, dan ini yang paling penting, jaga jarak itu bukan berarti mutus silaturahmi. Tetap sapa kalau ketemu, tetap baik, tapi cukup segitu aja. Jaga hati dan iman kita. Prinsip ini tuh datangnya langsung dari Al-Quran. Allah berfirman, tinggalkanlah hal-hal buruk itu dengan hajran jamilah atau dengan cara yang baik dan indah. Kata jamilah di sini artinya indah, berkelas. Jadi kita menjauh bukan karena benci, bukan pakai drama, tapi dengan elegan. Sambil terus doain semoga mereka juga dapat hidayah. Keren kan? Biar kita makin kebayang level tertinggi persahabatan itu kayak gimana, kita coba belajar dari kisah nyata para sahabat Nabi. Ini cerita yang bakal nunjukin ke kita arti persahabatan yang tulusnya luar biasa.
Jadi, kisah ini tokoh utamanya adalah Salman Al-Farisi. Beliau ini salah satu sahabat Nabi yang hebat. Nah, sebagai pendatang dari Persia, beliau punya niat baik untuk menikah dengan seorang wanita dari kaum Ansar di Madinah. Tapi karena merasa masih asing dan belum terlalu paham adat istiadat di sana, Salman agak ragu buat maju sendiri. Akhirnya, beliau minta tolong ke sahabat dekatnya, Abu Darda, yang asli orang Madinah, buat nemenin dan jadi juru bicaranya. Ini nunjukin tingkat kepercayaan yang dalam banget kan? Disinilah ujian terberat persahabatan mereka datang. Setelah Abu Darda menyampaikan niat baik Salman, jawaban dari keluarga si wanita bener-bener di luar dugaan. Mereka menolak lamaran Salman. Tapi bukan cuma itu, mereka malah bilang kalau mereka setuju kalau justru Abu Darda yang melamar putri mereka. Wah, coba-coba kita bayangin jadi Salman. Hati mana yang gak nyesek? Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau justru tersenyum, terus bertakbir, Allahu Akbar. Beliau nggak ngelihat ini sebagai penolakan, tapi sebagai takdir terbaik dari Allah. Terus dengan tulusnya, beliau bilang ke Abu Darda, "Wahai sahabatku, semua mahar yang udah aku siapin ini, aku kasih buat kamu. Nikahilah dia, dan aku yang akan jadi saksi kebahagiaanmu." Masya Allah. Sikap Salman Al-Farisi ini adalah bukti nyata dari hadis Nabi. Keimanannya udah sampai ke level di mana kebahagiaan saudaranya itu jadi kebahagiaannya juga. Meskipun itu artinya dia harus ngorbanin keinginannya sendiri. Nah, inilah standar emas persahabatan dalam Islam. Kita mencintai sahabat kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi, sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi. Coba lihat orang-orang terdekat di sekeliling kita sekarang. Apakah mereka cermin yang memantulkan cahaya iman? Atau jangan-jangan malah meredupkannya? Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk memilih. Dan yang lebih penting, menjadi sahabat yang saling nalik ke surga. Terima kasih banyak udah nyimak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.